selamat datang di podcast Novamos, podcast ringan tapi penuh informasi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, dokter hewan yang sering menangani kucing-kucing lucu dan manja, tapi kadang juga bikin emosi. Mari kita sambut dokter hewan Agus Arisma. Halo dok. Halo Mbak Nur. Halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, terima kasih juga. Sangat senang bisa berbicara lebih dalam mengenai anakul, khususnya kucing. Oke, langsung aja ya dok. Mungkin ini para pecinta kucing atau yang pendengar podcast hari ini itu banyak banget yang punya kucing di rumah, tapi nggak tahu nih penyakit-penyakit umum yang bisa menyerang kucing kesayangan mereka. Iya, mungkin bisa dijelaskan atau dijabarkan gitu penyakit-penyakit yang sering terjadi mungkin yang bisa menyerang kucing di rumah. Oh iya. Sebenarnya banyak nih Mbak Nur. Secara umum penyakit pada kucing itu digolongkan ke beberapa kelas. Yang pertama itu disebabkan oleh parasit atau penyakit parasitik. Kalau penyakit parasitik sendiri itu dibagi dua. Yang pertama ada ektoparasit, yang kedua ada endoparasit. Kalau yang ektoparasit ini seperti kutu, injal, terus ada juga skabies. Jadi ini harus diingat teman-teman, kalau ada kutu, ada skabies itu berarti sudah terkena penyakit. Yang kedua endoparasit itu cacing secara umum. Yang kedua itu penyakit yang disebabkan oleh bakterial, seperti kucingnya beleken, matanya berair terus radang pada sinus, juga bisa menyebabkan pilek, dan juga ada yang disebabkan karena salmonella, menyebabkan si kucing jadi diare. Seperti itu. Wah, ternyata banyak banget ya pet owner. Nah, mungkin ini ada beberapa ada lagi yang bisa disampaikan dok. Kayak penyakit-penyakit apa lagi nih yang bisa menyerang kucing kesayangan? Terus ada yang disebabkan oleh virus nih. Oh, virus. Nah, kalau yang virus ini yang bahaya. Virus itu bisa menyerang semua kucing, baik yang di dalam rumah yang terjaga kebersihannya nih, terus juga yang di jalanan. Karena virus ini rentan menyerang anakul yang daya tahan tubuhnya rendah, seperti kayak kalisivirus, panleukemia, rhinocracitis, dan lain sebagainya. Terus ada lagi juga ini Mbak Nur. Apa? Nah, penyakit lainnya itu disebabkan karena jamur. Oh, jamur. Jadi kucingnya juga bisa nih kulitnya kena jamur. Gitu. Terus gimana nih cara kita tahu ya kalau kucing kita itu atau anak kita sedang sakit, dalam keadaan sakit? Itu bisa dijelaskan dok? Secara umum ya? Iya, secara umum aja. Secara umum. Kalau misalnya dari pertama mungkin dari badan dulu ya. Kalau dari badan mungkin ada gatal-gatal. Pupur-pupur, garuk-garuk tuh kucing atau anak buahnya. Terus mungkin kalau dari wajah ada yang keluar air mata. Belekan terus gitu terus ya. Matanya berair terus. Terus ada juga dari hidung. Hidung. Kalau misalnya dia demam jadi kering. Kalau misalnya flu batuk jadi meler sama kayak manusia, jadi sama. Terus mungkin kalau udah sampai ke dalam nih Mbak Nur, ada muntah, ada diare, ada lesu. Terus mungkin kalau udah parah banget bisa ada yang kejang. Bahaya banget ternyata nih ya. Terus kalau yang udah terkena seperti itu untuk penanganannya gimana? Kalau misalnya secara umum yang udah dulu nih, kalau misalnya kena kutu, dikasih obat kutu. Ingat, untuk obat kutu jangan yang mengandung pestisida. Harus pakai yang bahan alami sebagai garda terdepan. Kalau misalnya kena skabies tuh yang kerak-kerak di telinga ya, pertolongan pertama pakai salut ya, yang lebih aman. Terus kalau misalnya untuk penyakit bakteri, virus, itu mungkin kalau masih ringan, boleh dikasih vitamin ataupun suplemen imunitas dulu. Nanti mungkin kalau 1-3 hari kok nggak ada perubahan, semakin getting worse atau semakin buruk, ya harus dibawa ke vet. Terus kalau misalnya untuk parasitik, boleh
Kalau yang dalam dikasih obat cacing nih Mbak Nur. Oh, Obat cacing ya. harus rutin, bisa 1 sampai 3 3 bulan. bulan. Nah, untuk pencegahannya ya dok ya. Nah, untuk ngomong-ngomong soal pencegahan nih, mungkin ada yang perlu disampaikan ke para pet owner atau pet lovers nih, biar ruangannya itu tetap sehat, kucingnya tetap sehat, itu apa aja sih dok? Yang pertama, dari kucingnya atau anabulnya sendiri harus bersih. Iya tuh. Berarti dia harus rajin mandi, rajin di obat kutu, Iya. rajin di obat cacing. Ah. Terus yang kedua dari lingkungannya nih, lingkungannya juga bisa jadi tempat sarang untuk parasit-parasit. Jadi lingkungannya juga harus bersih. Yang ketiga juga ownernya harus bersih juga. Iya. Enggak, kalau misalnya lagi jalan-jalan megang kucing ya Iya. cuci tangan, jangan langsung megang yang di rumah. Iya benar Nanti banget. bisa Tertular juga ya. Terus kalau perlu, anabulnya juga harus minum vitamin rutin ataupun daya tahan rutin. Kalau misalnya nih cuacanya lagi ganti-ganti kayak gini, nggak ada salahnya dikasih vitamin sama suplemen imunitas. Iya, untuk pencegahan juga ya dok ya. Ownernya juga harus minum. Iya, biar gak sakit Biar juga. nggak sakit juga. Nah, mungkin tadi itu sangat penting ya dok ya. Kan banyak banget nih cat lovers atau pet owner yang cuma kasih makan-makan aja gitu. Tapi ternyata tuh banyak banget faktor gitu ya. Atau yang bisa menyerang kucing kesayangannya. Jadi bisa banget nih kalian perhatikan juga beberapa aspek agar kucing kalian itu tetap sehat ya dok ya. Ada beberapa mungkin yang bisa disampaikan oleh Dokter Agnes. Aspek biar dia tetap sehat. Iya. Yang pertama dia harus bahagia juga. Iya. Karena kucing juga termasuk hewan yang gampang stres nih Mbak Nur. Gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan si kucing suka enggak sama keramaian, Iya. sama banyak kucing suka atau enggak. Terus kita juga harus sering ngajak dia bermain, karena kebahagiaan juga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, benar banget. Ya seperti manusia aja lah ya. Kalau lagi stres juga gampang sakit gitu ya. Terus yang kedua juga tadi sama kebersihan. Terus diimbangi juga dengan asupan nutrisi yang masuk harus bagus. Ya. Jadi makannya jangan sembarangan, jangan dikasih maung sisa, jangan dikasih tulang. Ayo siapa nih para cat lovers atau pet owner nih? Jangan kayak gitu ya. Harus dijaga, benar-benar dijaga. Mungkin ada kata-kata terakhir nih buat para pet owner atau pendengar setia Novamos ini yang bisa disampaikan dok? Sayangi kucing kalian sama harus dijaga kesehatan dan kebersihannya. Oh itu penting banget tuh. Kenali gejala-gejala sakitnya yang saya sudah jelaskan, dan jangan lupa rutin minum vitamin ya. Oke, terima kasih ya dok ya. Terima kasih buat para pet owner juga yang udah dengerin podcast ini. Semoga setelah dengerin podcast ini, kucing kalian makin ceria ya dok ya. Makin aktif. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.